Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nuris Dusiawan. Kali ini kita berada di mata kuliah pemrograman animasi bersama dengan KGS 17.2. Ya, saya ucapkan selamat malam dan terima kasih sudah datang dan mengikuti perkuliahan dari saya. Bagaimana kabar Anda semuanya hari ini? Semoga hari ini Anda semua masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita semuanya masih diberikan eh, kesehatan, kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kita setiap harinya ya, dan semoga semuanya diberikan kelancaran tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Kemudian eh, tidak lupa saya juga mengajak Anda semuanya untuk selalu bersyukur ya atas apa yang sudah kita punyai ya, atas apa yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan banyak-banyak bersyukur insya Allah hidup kita akan lebih tenang dan kita akan lebih mudah dalam mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ya, karena eh, yang namanya kebahagiaan itu sebenarnya mudah ya. Yang kebahagiaan itu dengan cara kita bersyukur dalam segala sesuatu hal, karena sebesar apapun masalah yang kita hadapi sebenarnya karunia dari Allah itu lebih banyak daripada masalah yang kita hadapi ya. Cuman karena konsentrasi kita lebih kepada masalah tersebut, maka kita mengabaikan eh, karunia Tuhan ya, yang kita dapat setiap harinya, setiap detiknya, setiap waktunya. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke perkuliahan ya. Materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini itu terkait dengan bagaimana cara membuat eh, role playing game ini menjadi lebih mudah dan lebih menarik tentunya ya untuk dimainkan. Nah, tentunya nanti akan saya koneksikan dengan skenario yang sudah Anda buat sebelumnya. Nah, tapi sayangnya yang masuk ke email saya ini baru 3 orang ya, makanya saya walaupun sebenarnya kan ini pembahasan sudah lama ya, dari awal semester saya sudah mengingatkan kepada Anda untuk membuat sebuah skenario game yang nantinya akan kita bahas bersama-sama, akan kita bahas bareng-bareng, dan kemudian nanti eh, apakah game tersebut bisa direalisasikan atau apakah nanti ada usulan dan saran dari saya. Nah, untuk itu nanti silakan kita simak bareng-bareng ya. Oke ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang skenario yang sudah dikirim ya. Ini ada 3 orang yang sudah mengirimkan ke saya. Ini ada Mas Christian Aji, kemudian ada Mas Fatah, dan satu lagi Mbak eh, siapa? Satu lagi Mbak eh, Suryani ya. Yang satunya lagi dari Mbak Suryani. Nah, seperti apa skenario yang sudah dikirimkan ke saya? Nah, mari kita simak bareng-bareng. Nanti sekaligus kita bahas bagaimana cara membuat game yang tidak menyulitkan Anda, yang mempermudah Anda ya dalam membuat game. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita simak bersama-sama untuk pembacaan game pertama. Ini dari Mas Christian Haji Pamungkas ya. Mas Christian Haji Pamungkas eh, ini semoga gamenya membuat sendiri ya, tidak download.
Nah, ini kita lihat di sini judul gamenya, bahasa Inggris. Judul gamenya itu adalah An Adventure of Ancient Weapon, ya. Jadi petualangan dari pedang purbakala, kurang lebih seperti itu ya. Pedang bersejarah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, game ini adalah game edukasi ya. Jadi walaupun judulnya eh, pencarian sebuah pedang atau pencarian sebuah senjata purbakala ya, atau senjata bersejarah. Jadi keterangannya adalah game ini adalah game edukasi atau game pendidikan. Ada beberapa jenis soal matematika di dalam game ini yang dikemas dalam bentuk petualangan. Jadi nanti pemain atau yang dimainkan nanti single player, namanya Natsu. Natsu ini namanya kenapa diberi nama Natsu saya juga nggak tahu. Ini dari Mas Christian Haji. Kemudian Natsu ini adalah tokoh utama sebagai pengembara, pencari senjata kuno ya kuno atau sejarah. Kemudian ada tokoh yang bernama Makarov. Ya, Makarov ini sebagai gurunya Natsu. Kemudian ada juga Grey dan Erza, Laxus, Gajil, dan Zeref sebagai penjaga tiap-tiap senjata kuno tersebut. Cerita singkatnya, ya sebelum masuk ke sini, saya harapkan untuk si Grey, Erza, Laxus, Gajil, Zeref ini diperankan oleh karakter yang sudah dibuat teman Anda ya. Seperti yang saya sampaikan dulu, harapan saya ya, atau saya memberikan beban kepada Anda untuk membuat karakter teman-teman Anda. Jadi untuk memasukkan karakter teman-teman Anda di dalam game. Caranya seperti apa biar sama-sama mudah satu kelas itu. Jadi setiap siswa membuat satu karakter ya. Ketika setiap siswa membuat satu karakter nanti tinggal di-share ya. Dibagi, misalkan Mas Christian Haji bikin satu, Mas Fatah bikin satu, karakternya sendiri ya, tentang dirinya, karakter yang bisa mempresentasikan pribadinya Mas Fatah, pribadinya Mas Christian Haji, ataupun pribadinya Mbak Suryani ya. Nah setelah itu nanti tinggal di-share, kemudian setiap mahasiswa kan punya karakter dari teman-temannya, tinggal dimasukkan di dalam game. Nah, seperti itu ya. Kembali ke ceritanya Mas Christian Haji, di sini ada Natsu. Natsu itu adalah pria yang ditugaskan gurunya, namanya Makarov, untuk berkenalan mencari 5 senjata kuno. Agar mendapatkan senjata kuno tersebut, Natsu harus melalui beberapa petualangan yang sulit. Karena setiap senjata kuno dijaga oleh seseorang yang tidak akan menyerahkan begitu saja senjata kuno tersebut. Sebelum melaksanakan misi ini, Natsu sudah diberi gambaran oleh gurunya, tetapi guru Natsu hanya mengetahui lokasi dan medannya saja yang akan dilalui. Dia tidak mengetahui pertanyaan dan soal-soal apa yang dihadapi oleh Natsu. Apakah Natsu akan berhasil menyelesaikan misinya untuk mendapatkan 5 senjata kuno? Nah, ini yang menjadi masalah atau menjadi hal yang harus terpecahkan oleh pemain game kita ya. Ini nanti ada map 1. Map 1 itu nanti di perguruan Fairy Tail ya. Fairy Tail itu cerita dongeng ya. Perguruan cerita dongeng. Kemudian Natsu bertemu gurunya, Makarov. Dia mendapatkan misi untuk mencari 5 senjata kuno dan diberikan gambaran lokasi dan medan-medan yang akan dilalui untuk mendapatkan 5 senjata kuno tersebut. Nah, ini map 1. Map 2 pencarian senjata kuno. Natsu harus memecahkan soal matematika penjumlahan yang ada di dalam peti
yang terkunci. Jika Natsu dapat memecahkan semua pertanyaannya, Natsu akan mendapatkan senjata kuno yang pertama dan pindah ke stage yang ketiga atau map ketiga. Map ketiga ini Natsu harus memecahkan soal matematika pengurangan yang ada di dalam peti yang terkunci. Jika Natsu dapat memecahkan semua pertanyaan, Natsu akan mendapatkan senjata kuno dan kedua dan seterusnya ya. Saya kira hampir sama. Ini cuma bedanya perkalian, kemudian yang ini pembagian, yang ini pengurangan dan penjumlahan. Nah, ini sudah bagus. Cuman saran saya untuk Mas Krisdian Haji, jadi nanti di dalam gamenya itu tetap Anda tambahkan battle processing dan sub processing. Kalau nggak salah nulisnya seperti ini. Jadi ada nanti ketemu musuh ya, dan nanti ada proses jual beli ya. Jadi ada jual beli, ada ini harus masuk ya. Ya, ini harus masuk. Jadi nanti apa namanya? Ini akan membuat gamenya lebih menarik. Nah, kemudian ini kan sampai kelima ya, sampai kelima. Nah, nanti berarti tetap ya untuk memecahkan game tersebut atau menamatkan game tersebut itu tetap nanti Anda menggunakan yang namanya conditional branch ya. Nah, conditional branch-nya apa? Nanti berarti conditional branch bisa saja setelah menemukan senjata kelima berarti dia menang. Ya, di conditional branch itu kan ada ya tentang senjata, itu bisa Anda masukkan di sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk ceritanya. Lebih bagus, ceritanya bagus, cuman caranya tadi ya. Terus karakter teman masuk ke dalam game. Nah, ini ya. Oke. Ini untuk Mas Krisdian Haji sangat menarik ya. Sangat menarik dan semuanya bagus ya. Semoga nanti sesuai dengan apa yang diceritakan di sini. Jadi ekspektasi saya nanti sesuai dengan skenario yang sudah ditulis. Oke ya. Nah, berikutnya kita masuk punyanya Mas Abdul Fattah ini ya. Mas Abdul Fattah ini namanya Squad Adventure Indonesia. Apa itu? Squad Adventure Indonesia. Ya, ini saya terangkan ya. Ini sinopsisnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada petualangan dalam jelajah kepramukaan yang terdapat 5 pos yang harus dilewati. Setiap pos terdapat beberapa pertanyaan dan tantangan yang harus diselesaikan untuk mendapatkan poin yang terbaik. Nah, ini ada lapangan kemah. Di pos pertama, penjelajah akan diberi petunjuk oleh pembinanya untuk melaksanakan misi-misi yang akan dilewati. Ya. Kemudian ini kalimatnya ya sampai detail membahas apa yang akan ditulis ya. Memang bagus ya, karena memang mau nggak mau kita juga akan menulis skenarionya ya kan. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini kan nanti di dalam membuat gamenya kita tinggal copy paste. Nah, kemudian pembinanya nanti kamu akan diberi pertanyaan dan tantangan oleh kakak-kakak. Kamu harus menyelesaikannya dengan baik untuk mendapatkan medali emas. Siap pembina, laksanakan. Terus kemudian penjelajah ini siap laksanakan. Nah, kemudian di sini pos pertama. Pos pertama mendapatkan menghadap ke pembina yang akan memberi tantangan tentang pengetahuan seputar kepramukaan di dunia Indonesia. Ya, lapor saya siap menerima. Nah, ini teksnya siap, ini dan seterusnya, bla 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 bla. Hutan. Nah, ini di dalam ini kan dia harus
Kamu harus berburu hewan untuk bertahan hidup dalam. Apakah kamu ngerti? Siap laksanakan. Lah untuk ini bagaimana nanti untuk apa namanya? Untuk berburu hewan ini yang dimaksud seperti apa? Ya, apakah dia harus membunuh monster atau seperti apa ya? Atau harus menemukan kambing ya? Memang di sini kan ada ya. Kalau kita mau berburu hewan kita bisa menambahkan misalkan kambing gitu ya. Misalkan animal. Nah, kambing atau apa ya, kambing lah ya yang unyu atau ayam untuk bertahan hidup kan. Nah, terus apa yang akan terjadi setelah dia nemu ayam ya? Apakah nanti dia mendapatkan apa ya? Nah, itu nanti untuk teknisnya silakan dipikirkan oleh Mas Fatah ya. Oke. Nanti silakan. Kemudian pos keempat ya. Ya, tugas laporan untuk kamu harus menyelamatkan teman kamu dari kepungan penjahat. Nah, kepungan penjahat ini seperti apa? Apakah menyelamatkannya nanti gimana? Ya, itu nanti harus dipikirkan juga ya. Nah, ini juga menarik ya, menarik. Saran saya ya, berarti ada catatan dari saya ya. Oh ini PDF ya, maaf ya. Saran saya untuk Mas Fatah itu nanti tetap ada sub processing, beta processing, terus pemeran dari atau karakter di dalam game tersebut ya dari teman-teman Anda ya. Tuh kurang lebihnya ya. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Mas Fatah ya. Kemudian saya berpindah ke skenario yang ketiga, jadi namanya Moi Moi Mission dari Mbak Suryani. Nah, ini sinopsis permainannya atau sinopsis gamenya seperti ini nih. Di sebuah desa tua ada anak yang bernama Moi Moi. Dia anak yang baik hati dan suka menolong. Suatu hari, Moi Moi diminta ibunya untuk mengantarkan susu ke rumah neneknya. Saat berjalan menuju rumah nenek, Moi Moi beberapa kali menemui orang yang kesusahan. Misi Moi Moi adalah membantu orang lain sedang kesulitan atau meminta bantuan. Di dalam rumah Moi Moi, ibunya meminta tolong mengembalikan gula untuk membuat susu. Nah ini teknisnya untuk diterapkan di dalam gamenya, nah seperti apa ya Mbak Suryani. Terus yang berikutnya, gamenya role playing game ini saya atau agar untuk temanya itu untuk apa namanya untuk game pendidikan ya. Jadi atau edukasi ya. Edukasi dalam artian bisa Anda, walaupun ini sebenarnya juga masuk ke dalam edukasi ya. Contohnya membantu orang tua ya, tapi maksud saya di sini nanti Anda bisa membuat game yang dihubungkan dengan jadi di dalam game tersebut siswa sebenarnya dia sedang belajar ya. Lebih belajarnya itu kepada mata pelajaran ya. Nah, seperti itu. Belajar tentang mata pelajaran, mempelajari suatu mata pelajaran atau yang lainnya. Akan tetapi di situ di dalam sebuah game. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti untuk pemerannya itu diperankan oleh teman-teman Anda sendiri ya. Yang ketiga, Anda harus memasukkan soft processing dan battle processing. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ini sudah bagus, cuman belum sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, kurang lebih itu dari 3 yang sudah mengumpulkan ke saya ya. Mudah-mudahan nanti ada yang mengumpulkan lagi. Jadi minggu depan waktu apa namanya? Minggu tenang kita ada pembahasan lagi ya untuk atau Anda bisa merevisi apa yang sudah saya sampaikan ini ya, yang tadi saya revisi dari 3 siswa tadi.
Nah, kemudian saya masuk lagi ke bagaimana cara membuat game yang atau ketika kita membuat game lebih memudahkan kita ya. Biasanya kan kalau membuat game ini kita harus coba lagi dan seterusnya. Nah, itu dengan cara nanti Anda silakan membuat ini selayaknya kita membuat sebuah film ya. Jadi sebelum kita pergi ke mapnya atau pergi ke lokasinya, kita briefing dulu atau kita kumpulkan aktornya itu di dalam satu tempat. Nah, karena apa? Nanti kan di situ ada percakapan. Kalau Anda mau menguji percakapan-percakapan yang sudah Anda susun di dalam skenario, Anda nggak perlu benar-benar menuju ke map di mana karakter tersebut seharusnya berada ya. Misalkan seperti punyanya Mas Fatah itu kan atau punyanya Mas Krijian Haji itu kan ada 5 map ya. Tidak harus benar-benar gamenya Anda praktekkan lang ya. Itu akan memakan banyak waktu ya. Akan lebih baik lagi jika di sini Anda siapkan karakter-karakternya, Anda siapkan semua, termasuk bila perlu misalkan Anda butuh map yang harus ditanam di atau event yang harus ditanam di dalam map ya. Nah, seperti ini Anda siapkan semua ya. Jadi kalau mau nyoba nanti langsung saja bisa kita lakukan dari sini, tidak perlu kita harus menuju ke map yang karakter ini seharusnya berada. Misalkan si ibu ini dia seharusnya berada di map kedua atau dan seterusnya. Ya, ini saya contohkan ketika saya bikin new map baru aja gitu ya. Nah, ini saya kasih ini tak buat sama aja gini ya. Nah, terus map lagi. Oke, ya. Dan seterusnya. Nah, misalkan gini. Nah, kalau sudah selesai percakapannya atau surprise-nya atau battle-nya ya, di mana di sini setiap karakter nanti kan ada isinya mau apa ini? Battle processing atau apa? Atau percakapan atau subprocessing. Nah, itu nanti kalau sudah selesai ya, kita nyobanya enak. Kita nyobanya enak dalam artian kita nggak perlu harus benar-benar menuju map yang seharusnya. Kalau ada 5 map kan kita harus menyusuri dari map pertama sampai akhir. Padahal kita perlu mencoba map yang dan seterusnya. Nah, kan tinggal seperti ini aja, nanti tinggal dicoba ya, seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, nanti tinggal Anda pindah aja ini. Kita bisa cut, terus tempatnya di mana? Kita tempatkan di map yang sesungguhnya atau map seharusnya dia berada. Begitu juga dengan event atau begitu juga dengan script yang Anda tanamkan di dalam mapnya gitu ya. Ini misalkan dia nggak ada karakternya kan. Nah, kita juga bisa cut terus kita pindah di mana seharusnya script itu berada. Nah, ini salah satu trik agar membuat ketika Anda membuat game dari role playing game ini lebih mudah ya. Nah, kurang lebih itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Besok adalah minggu tenang dan besok saya harapkan apa yang sudah saya revisi hari ini Anda bisa koreksi, Anda bisa tambahkan, nanti minggu depan kita bahas lagi ya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari saya. Ya, saya hanya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya mutlak milik Allah. Ya. Jika ada suatu kelebihan dari saya, itu datangnya dari Allah, ya, bukan dari saya. Jika ada kekurangan dari saya, ya saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.